Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memudahkan sebab-sebab kebaikan dalam kehidupan kita, utamanya kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Utamanya penjagaan terhadap iman kita. Yang ini merupakan harta utama seorang muslim dalam kehidupannya di dunia. Modal yang paling berharga bagi seorang muslim dalam hidup di dunia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang mulia pernah mengatakan, Ra'su malil mu'min dinuhu, haitsu ma zala zala ma'ahu. Harta utama seorang muslim adalah agamanya, imannya. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, yang dia khawatirkan, kekhawatirannya terbesar adalah urusan menjaga agamanya. Syaitan karena mengetahui urusan iman adalah yang paling penting, makanya yang paling berusaha untuk dirusak oleh syaitan melalui pintu hawa nafsu manusia adalah merusak hati, adalah berusaha untuk memasukkan kotoran-kotoran yang berupa penyakit hati ke dalam diri manusia agar keimanannya rusak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya musibah dalam urusan agama. Karena musibah dalam urusan-urusan dunia, kalaupun menimpa manusia, paling maksimal keburukan yang didapati adalah keburukan dalam urusan dunia. Paling-paling nyawanya hilang. Padahal toh nyawa juga pasti akan hilang. Tidak ada yang hidup kekal di dunia. Tetapi kalau agama yang rusak, artinya adalah kebinasaan di dunia dan di akhirat nanti. Artinya kerugian di hari akhir yang kekal abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kerusakan agama. Beliau berdoa seperti ini,
wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama, kerusakan iman. Dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai target utama kami dan puncak dari pengetahuan kami. Inilah sesuatu yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau perlu mengungkapkan doa khusus permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Oleh karena itulah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, belajar tentang sebab-sebab yang meneguhkan iman ini merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa di dalam setiap rakaat salat kita, di tempat yang paling mulia di dalam salat, yaitu waktu kita berdiri. Waktu kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah kita minta keteguhan iman, kita minta istiqamah, selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta di setiap rakaat salat kita. Kenapa? Permintaan ini demikian pentingnya, harus diulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Permintaan ini bukan hanya meminta atau diartikan permintaan sesuatu yang belum kita punyai, kemudian kita minta agar kita punya. Maksudnya, mungkin akan timbul pertanyaan, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, atau berikanlah kepada hidayah kepada kami menempuh jalan yang lurus. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah menempuh jalan yang lurus? Apakah perlu meminta lagi? Jawabannya perlu. Harus wajib membaca ayat ini. Sampai pun dia saat ini sudah mengenal jalan yang lurus. Misalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, iman mereka sempurna. Apakah juga mereka harus tetap membaca permintaan ini? Jawabannya iya, wajib. Kenapa? Karena permintaan dalam ayat ini mengandung, di samping meminta hidayah, juga ada makna talabul mazid minha, meminta tambahan hidayah supaya sempurna. Juga ada makna talabul thabat alaiha, meminta keteguhan di atas hidayah. Karena hari ini seseorang bisa berislam dengan benar, bisa melaksanakan salat, bisa menunaikan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Siapa yang mengetahui keadaannya besok masih seperti itu? Siapa yang bisa menjamin imannya tetap teguh seperti itu di waktu-waktu yang akan datang? Padahal iman itu tempatnya di hati manusia. Hati itu mudah berbolak-balik. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang hasan, derajatnya Rasulullah SAW bersabda, laqalbu bni Adam asyaddun kilaban minal kidri idza ijtama'at ghalayanan. Sungguh hati manusia dalam hal mudah berbolak-baliknya lebih keras berbolak-baliknya, berputar-putarnya dibandingkan dengan panci yang di dalamnya terdapat air yang mendidih. Coba lihat air yang mendidih bagaimana? Berbolak-balik, berputar dengan cepat. Maka berbolak-baliknya hati manusia lebih cepat daripada itu. Makanya hati dalam bahasa Arab disebut al-qalbu. Diambil dari kata-kata qalaba yaqlibu atau taqallaba yataqallabu. Mudah berbolak-balik. Innama summiyal qalbu min taqallubihi.
Kata para ulama, hati dinamakan hati, al-qalbu, karena dia mudah berbolak-balik. Iman tempatnya di dalam hati. Takwa yang hakiki tempatnya dalam hati. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa terletak di sini. Nah sekarang, ketika hati dan takwa, iman dan takwa bertempat di hati yang mudah berbolak-balik, siapa yang bisa menjamin dirinya hal ini akan terus tetap ada padanya sampai di akhir hayatnya? Wallahi kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang akan tetap istiqamah di atas keislaman sampai di akhir hayatnya, kecuali orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita bayangkan seorang hamba yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah yang datang silih berganti. Fitnah yang bisa merusak iman dalam sekejap. Dia hidup di zaman yang seperti ini, tidak ada bekalnya, tidak ada kedekatan dengan Allah yang dengan itu dia bisa mendapatkan pertolongan setiap saat dia membutuhkan, tidak punya bekal kepada bekal kebaikan-kebaikan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingat dan menolongnya ketika dia dalam keadaan-keadaan yang sulit. Coba bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlimah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Wahai manusia, hendaknya kalian segera melakukan kebaikan, beramal. Sebelum kalian didahului dengan datangnya fitnah-fitnah, ujian-ujian yang berpotensi merusak iman, yang akan muncul di akhir zaman secara silih berganti, bertubi-tubi datangnya. Yang bentuknya fitnah ini seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ketika menghadapi fitnah ini, ada seseorang yang di pagi hari dia beriman, setelah sore dia telah menjadi kafir. Ada lagi orang yang di sore hari beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sebagian dari perhiasan dunia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada orang yang seperti ini. Jarak antara pagi dengan sore imannya langsung hilang dalam waktu yang singkat ini. Ini bisa menimpa siapapun di antara kita, na'udzubillahi min dzalik. Kalau tidak ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya keadaan ini yang menjadikan kita khawatir. Kalau hati kita lemah dalam menghadapinya, fitnah itu bisa menjadikan seseorang keluar dari agamanya, mungkin tanpa disadarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya belajar tentang sebab-sebab yang meneguhkan iman ketika menghadapi fitnah, ini merupakan perkara yang sangat wajib hukumnya. Apalagi menghadapi kondisi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Kalau orang-orang yang saleh sebelum kita saja takut menghadapi zaman fitnah, padahal bekal mereka untuk menghadapi berbagai macam guncangan iman, mereka punya bekal yang lengkap. Sekarang kita yang bekalnya pas-pasan, kenapa sepertinya kita tenang-tenang saja? Sepertinya kita punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Ingat, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-qulubu dha'ifah. Hati manusia itu lemah, mudah terpengaruh. Sementara syubhat, fitnah yang menyesatkan itu khattafah, mudah menyambar. Makanya saya katakan tadi, orang itu semakin kenal agama, dia semakin takut.
Dengan ketakutan ini menjadikan dia mencari sebab-sebab perlindungan. Beda orang yang tidak kenal agama, tidak perhatian sama agamanya. Dia akan merasa aman-aman saja. Karena syaitan memperdaya dirinya supaya tidak melakukan persiapan, akhirnya syaitan mudah untuk menjerumuskan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Salah seorang ulama salaf dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Imam Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri pernah menyebutkan dalam sebuah pernyataan bagaimana, ya, gambaran bagaimana orang-orang yang imannya kuat itu khawatir, takut menghadapi zaman fitnah. Padahal kalau dipikir zaman mereka, ya, sebanyak apapun fitnah tidak seperti parahnya fitnah di zaman kita saat ini. Ketika beliau di zaman tabi'in, antum tahu zaman tabi'in itu masih termasuk generasi yang utama. Masih termasuk 3 generasi utama. Termasuk dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya ini para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka tabi'in. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka atba'ut tabi'in. Berarti masih dekat dengan zaman kenabian. Masih banyak orang-orang yang soleh di zaman tersebut. Sebesar apapun kerusakannya, panutan-panutan kebaikan masih banyak. Karena zaman itu semakin dekat dengan zamannya Nabi Muhammad SAW, maka kebaikan masih dominan. Kebaikan, ketaatan itu masih terlihat di mana-mana. Nah, dalam kondisi seperti ini, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, beliau berkata, ketika menyampaikan nasihat di depan murid-muridnya, dia mengatakan, amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna ayyudrikuh walahum minal ilmi ma laysa lana walahum minas sabqi fil islami ma laysa lana walahum minas sabri ma laysa lana. Ketahuilah, ini beliau ucapkan di depan murid-muridnya, di depan manusia di zamannya tabi'ut tabi'in, masih generasi keemasan Islam. Masih banyak kebaikan dan iman yang tersebar di kalangan mereka. Beliau berkata, ketahuilah wahai umat manusia di zaman beliau, ya, kalian ini hidup di zaman yang dulu para sahabat, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'awwadzun, mereka berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman ini. Mereka yang imannya kuat dijamin masuk surga. Para sahabat semua masuk surga dijamin dalam Al-Qur'an. Wa kullan wa'adallahul husna. Di dalam surat Al-Hadid Allah menjamin mereka. Semua mereka janjikan surga. Allah janjikan surga. Tentu dengan perbedaan tingkatan-tingkatannya. Ini para sahabat, generasi terbaik umat ini. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zamannya tabi'ut tabi'in. Padahal apa permasalahan yang mereka menjadikan mereka takut? Mereka punya ilmu, bekal menghadapi fitnah yang lebih tinggi dibandingkan yang kita punyai. Mereka punya kesabaran menundukkan nafsu yang lebih sempurna dari yang kita punyai. Mereka punya as-sabq, ya, keterdahuluan dalam Islam, yakni pemula awal-awal masuk Islam. Punya masa yang lama dalam berislam. Yang tentu tidak seperti yang kita miliki.
Ini menunjukkan kepada kita urusan fitnah itu adalah urusan yang besar. Orang yang punya perbekalan yang lengkap saja khawatir ketika menghadapinya. Apalagi orang yang bekalnya pas-pasan. Nah, oleh karena itulah, di dalam pembahasan kita di malam hari ini, kita memfokuskan kepada masalah yang berhubungan dengan fitnah terbesar dalam hidup manusia. Salah satu fitnah yang terbesar, yaitu fitnah saat-saat menjelang kematian. Menjelang kematian, semua orang akan hadapi. Tapi tahukah kita, saat-saat ini adalah mungkin singkat waktunya, tapi menentukan semua urusan kita. Menentukan kebahagiaan kita atau kecelakaan manusia di akhirat nanti. Saat-saat sakaratul maut, berapa lama waktunya? Singkat. Tapi itulah yang menjadi penentu nilai amal seorang manusia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal manusia tergantung dari penutupnya, endingnya. Ini yang menentukan amal manusia. Makanya saat-saat menjelang kematian itu ujian terbesar bagi manusia. Salah satu ujian terbesar dalam kehidupan manusia. Ketika itulah syaitan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda manusia yang sedang mengalami keadaan ini. Karena ini merupakan saat-saat kesempatan terakhir bagi dia untuk bisa menjadikan orang ini sebagai pengikutnya menghuni neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Setelah ini selesai, kalau hamba ini lepas, ditolong oleh Allah, maka dia akan selamat. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala berpaling darinya, dia mengikuti jebakan iblis di saat-saat penghujung hidupnya, maka penutup hidupnya yang akan menentukan keadaan dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika waktu itu manusia dalam keadaan lemah, tidak berdaya, siapa yang akan menolong dia? Ketika hamba ini tidak punya bekal yang cukup, tidak punya kedekatan yang cukup dengan Allah, bagaimana Allah akan menolong dirinya? Memang orang yang beriman, Allah janjikan baginya pertolongan dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan-keadaan yang sulit. Allah akan membela dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela, menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Ada pembelaan dari Allah. Tapi masalahnya dalam ayat ini, pembelaan dari Allah tergantung dari iman. Kalau Anda punya amalan-amalan menjaga iman sebelumnya, punya perhatian untuk perbaikan iman sebelumnya, maka mudafa'ah, pembelaan dan penjagaan dari Allah, alhamdulillah akan dimudahkan bagi diri Anda pada saat menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Permasalahannya adalah seorang hamba yang tidak perhatian kepada agamanya selama ini. Tidak pernah mengurusi perbaikan imannya. Tidak pernah belajar agama. Tidak mau mendengarkan nasihat. Tidak mau mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Tidak mau membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Tidak mau memperbaiki sholatnya. Apa yang diharapkan dari orang seperti ini untuk mendapatkan pembelaan dari Allah? Coba kita renungkan hal ini. Memang Allah menjanjikan hidayah bagi manusia. Tapi kepada siapa hidayah itu dijanjikan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah kepada mereka dengan iman mereka. Sekali lagi, iman yang menjadi penentu. Allah berikan hidayah sesuai dengan keimanan. Dan ingat, ketika dalam Al-Quran disebutkan istilah iman, maksudnya adalah iman yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Iman yang sesuai dengan standar yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan iman yang rusak. Bukan iman yang abal-abal. Ini yang akan dapatkan hidayah di saat-saat dia membutuhkan. Makanya kita ketahui bersama makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ibrahim. Ketika Allah menjanjikan keteguhan hati hamba di dunia dan di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Allah yang menjanjikan keteguhan baginya. Dan memang Allah pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Fitnah dalam kehidupan yang besar, fitnah terbesar dalam kehidupan di dunia adalah saat-saat menjelang kematian, Allah yang akan teguhkan imannya orang-orang yang beriman. Di akhirat nanti, ketika menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburan, Allah juga yang teguhkan imannya. Ketika menghadapi peristiwa-peristiwa dahsyat di padang mahsyar, pada waktu hari kiamat, Allah juga yang akan meneguhkan hamba-hambanya yang beriman. Tapi siapa yang diteguhkan ini? Adalah orang-orang yang punya al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, yang kemudian ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, kemudian beliau bersabda, atau sebelumnya beliau bersabda, innal muslima idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu fadzakarul ayah. Orang yang beriman itu, seorang muslim ketika dia meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pada waktu itu dia akan mempersaksikan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yang dipahami dan diamalkannya dengan benar di dunia. Itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi. Jadi ada bekal tauhid, ada bekal ittiba. Selama hidupnya di dunia dia perhatian mempelajari kalimat la ilaha illallah, menyembah kepada Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik. Dia memahami dan mengamalkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dia hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Ini yang Allah teguhkan imannya. Ini yang Allah janjikan, dia punya al-qaulu tsabit, ucapan yang teguh, yang akan menguatkan hatinya. Orang yang seperti ini, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya sangat dekat. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, tentu tidak asing bagi antum apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis keempat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wallahi hadis ini yang menjadikan orang-orang soleh sebelum kita selalu mengkhawatirkan keadaan diri mereka, padahal mereka orang soleh. Banyak mengusahakan keimanan, banyak mengerjakan amal-amal kebaikan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menceritakan keadaan seorang hamba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keburukan yang menimpa hamba ini di saat-saat yang sangat menentukan dalam hidupnya, yaitu saat-saat menjelang kematiannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Ini sabda Rasulullah SAW. Inna ahadakum, sungguh akan ada salah seorang di antara kamu yang benar-benar dia itu mengamalkan amal penghuni surga, yakni beramal baik dalam hidupnya. Terlihat seperti itu. Sampai-sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan surga illa dhira', kecuali satu hasta. Menggambarkan dia sudah dekat. Tapi telah mendahulunya ketentuan dari Allah. Di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Saat-saat penghabisan, saat-saat menentukan, dia justru berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Al-hadis. Coba lihat. Ini adalah gambaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangannya, bukan di tangan manusia. Sebagaimana Allah yang maha kuasa memasukkan hidayah ke dalam hati, Dia juga maha kuasa mencabutnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yang itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang keadaan hamba yang disebutkan dalam hadis ini patut menjadi contoh yang perlu kita renungkan. Hamba yang berbuat kebaikan. Apa kurangnya dia? Dalam hidupnya dia mengamalkan kebaikan. Tapi ternyata Allah tidak berikan keteguhan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin berbuat zalim. Kita harus ingat, Allah itu maha adil. Kebaikan dan rahmatnya sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Tidak mungkin Allah itu zalim. Dia menjanjikan orang yang mengikuti agama dengan benar pasti akan selalu terbimbing di atas jalan yang lurus. Pasti istiqomah sampai di akhir hidupnya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang dengan petunjuk Allah lahir dan batin, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, kenapa terjadi pada orang yang disebutkan dalam hadis ini kondisi yang sangat buruk tersebut? Dia melakukan amal kebaikan, tapi di akhir hidupnya dia mendapatkan su'ul khatimah, mati di atas keburukan. Naudzubillah min dzalik. Penghujung hidupnya berbuat maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya para ulama menjelaskan ini mesti ada sebabnya. Mesti ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang ini sehingga Allah mencabut hidayah darinya pada saat-saat yang sangat menentukan, yaitu di akhir hidupnya. Saya pernah jelaskan dalam beberapa kesempatan bahwa di antara yang menjelaskan makna yang sangat baik dalam hal ini adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau menjelaskan dengan membandingkan riwayat ini dengan riwayat lain. Ini termasuk metode yang sangat indah dalam menjelaskan makna hadis. Yakni sebelum kita pakai pendapat manusia, lebih bagus kita menafsirkan hadis dengan hadis yang lain. Karena wahyu dari Allah tentu saling menjelaskan.
dia mengambil hadis riwayat lain yang semakna dengan hadis ini yang terdapat dalam Sahih Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar." Ada seseorang yang dia mengamalkan amalan penghuni surga, rajin beramal baik, fima yabdu linnas, berdasarkan yang terlihat di mata manusia, yang tampak pada diri manusia, yakni kelihatannya seperti itu. Padahal dia termasuk penghuni neraka. Imam Ibn Rajab mengambil dari kata-kata fima yabdu linnas, dia ini beramal baik seperti yang terlihat di mata manusia, kata beliau menunjukkan ada yang tersembunyi keburukan dalam hatinya. Entah niatnya tidak ikhlas, atau dia memiliki dengan beramal soleh menjadikan dia sombong, tidak mau berdoa meminta perlindungan kepada Allah, dia merasa dirinya kuat, sehingga hatinya dijangkiti penyakit, merasa besar. Ini yang terjadi pada diri orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkenan memberikan keteguhan iman pada dirinya pada saat-saat yang menentukan tersebut. Barakallahu fikum. 1 menit lagi kita akan adzan, atau sekarang kita akan adzan. InsyaAllah kita akan teruskan nanti setelah selesai salat Isya. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan nanti. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kita tambah sedikit apa yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang saya jelaskan tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang terlihat banyak beramal baik saja pada zahirnya belum tentu selamat ketika menghadapi dahsyatnya fitnah saat menjelang kematian. Apalagi orang yang tidak punya bekal sama sekali. Maka disinilah yang menjadi penekanan utama, penting bagi kita untuk mengusahakan perbaikan diri yang betul-betul meliputi lahir dan batin kita. Saya sudah bahas tadi, kata para ulama, tidak mungkin seorang hamba itu kalau dia benar-benar selalu memperbaiki amalan anggota badannya agar sesuai dengan petunjuk yang dipraktekkan oleh sunnah Rasulullah SAW, kemudian amalan hatinya, ikhlasnya, keimanannya, ketakutan dan ketundukannya kepada Allah diperbaiki, orang seperti ini tidak akan mungkin ditimpa yang namanya su'ul khatimah. Al-Imam Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah ta'ala menyatakan pernyataan, wa'lam anna su'al khatimah a'adzana Allahu minha la yakunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, mati di atas keburukan, berbuat maksiat di akhir kehidupan, naudzubillahi min dzalik, tidak mungkin menimpa, kata beliau, tidak mungkin menimpa orang yang lurus amalan anggota badannya dan bersih batinnya, benar amalan hatinya, yakni benar keimanan dalam hatinya. Orang yang benar-benar mengamalkan konsekuensi 2 kalimat syahadat, benar-benar bertauhid, mengikhlaskan agamanya dalam hati, dia benarkan amalan hatinya, amalan anggota badannya selalu mengikuti sunnah, ini adalah orang yang akan dijaga. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan 2 kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkannya pada lahir dan batinnya, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti.
Makanya inilah yang menjadikan kita harus perhatian kepada masalah iman, masalah perbaikan hati, perbaikan ikhlas. Karena kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Allah akan memberikan perhatian khusus bagi hambanya. Di dalam Al-Quran ada istilah ma'iyatullah al-khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Kedekatan Allah yang khusus. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tentu ini kebersamaan Allah yang berbeda dengan kebersamaan umum. Allah bersama setiap makhluknya dalam pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Tapi untuk orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah punya kebersamaan yang khusus. Artinya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Ketika mereka butuh pertolongan, diberikan pertolongan. Ketika ada godaan syaitan, mereka akan dilindungi. Ketika mereka butuh keteguhan iman, Allah segera teguhkan imannya. Inilah perhatian Allah Subhanahu wa taala yang khusus pada hamba. Bagaimana hamba mengusahakannya? Tentu ketika dia dalam keadaan lapang, dalam kehidupan di dunia, dia perhatian akan perbaikan iman. Dia perhatian untuk membenarkan keikhlasannya, membenarkan tauhidnya, mengamalkannya lahir dan batin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah ketika kamu dalam keadaan lapang. Maksudnya belum banyak cobaan yang kamu hadapi, belum menghadapi fitnah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Supaya nanti ketika dalam keadaan sempit, saat-saat kamu menghadapi fitnah yang besar, saat-saat dalam keadaan genting butuh pertolongan, Allah punya pengenalan yang khusus denganmu. Punya kedekatan yang khusus denganmu sehingga Allah mudahkan pertolongan. Jadi Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita usahakan sebelumnya. Makanya kata para ulama, saat-saat menjelang kematian itu tidak ada yang kebetulan. Oh, kebetulan dia bisa meninggal dunia mengucapkan kalimat syahadat. Tidak ada. Kalau dia tidak punya kebaikan besar sebelumnya, tidak punya usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, di saat-saat yang gawat seperti ini Allah tidak akan tolong dia. Kata para ulama, saat-saat menjelang kematian itu adalah halun kisyafil haqa'iq. Saat-saat terbuka hakikat manusia yang sesungguhnya. Makanya ketika para ulama menjelaskan, misalnya ada sebuah buku yang merupakan disertasi S2 di Ummul Qura yang mendapatkan predikat summa cum laude ya. Judulnya Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam bainal ittiba wal ibtida. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara mengikuti sunnah dan perbuatan bid'ah yang diada-adakan. Di akhir pembahasan dari buku ini disebutkan kesialan-kesialan perbuatan bid'ah yang menyimpang dari sunnah. Di antaranya adalah al-khauf min su'il khatimah. Dikhawatirkan mereka ini yang ditimpa keburukan di saat-saat menjelang kematiannya. Kenapa? Karena mereka punya pegangan yang lemah kepada agama. Beragama semangat tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini akan melemahkan hati. Akan menjadikan keteguhan iman jauh. Termasuk yang paling dikhawatirkan adalah mereka-mereka ini. Makanya ini juga yang menjadikan seseorang yang dekat dengan kajian-kajian sunnah, yang bisa belajar pemahaman Islam yang benar dengan bimbingan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, wallahi ini merupakan nikmat yang tiada taranya. Harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kita menghadapi saat-saat yang genting tersebut.
Dekatkan diri kita kepada Allah dengan belajar, perbaiki iman, belajar tentang tazkiyatun nufus, pembersihan hati, agar iman mudah kuat, menancap dalam hati kita, tentang tauhid yang benar. Ini yang kita perlu usahakan bersama. Makanya di sini perhatian penting bagi kita semua. Ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan saat ini, perbaikan-perbaikan dalam diri kita lahir dan batin, itulah nanti yang akan kita dapatkan saat-saat menjelang kematian kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata para ulama juga dengan Muhammad Rasulullah, artinya yakni dua kalimat syahadat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Para ulama menjelaskan yang bisa mengucapkan kalimat ini adalah orang yang punya amal tentang tauhid, kalimat la ilallah dia pahami dan dia amalkan dalam kehidupan. Dia selalu menyembah Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik. Dia akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat Muhammad Rasulullah, selama hidupnya dia perhatian belajar sunnah, mengamalkan sunnah, mempraktekkan dalam kehidupannya, menjauhi hal-hal yang menyimpang dari sunnah. Dia akan dengan dimudahkan untuk mengucapkan Muhammad Rasulullah. Antum ingat kisah yang menimpa salah seorang ulama besar dari zaman setelah tabi'ut tabi'in, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ulama ahlul hadis yang sangat besar. Ya, yang zamannya ya sedekat-dekat dengan zamannya Imam Bukhari. Dikatakan juga ilmunya setingkat. Beliau ini yang kalau sedang berdiskusi sama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, itu diskusinya sampai azan subuh. Karena hafalannya sangat kuat. Sampai ketika mereka menulis kitab Jarh wa Ta'dil, beliau sama Abu Hatim Ar-Razi itu banyak mengkritik atau meluruskan atau menambahkan keterangan dari rawi-rawi yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir beliau. Makanya dikatakan ilmunya setingkat dengan Imam Bukhari yang sudah kita ketahui adalah Amirul Mukminin fil hadis, ya, merupakan pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, disebutkan dalam biografinya, ini contoh keteguhan iman. Pada saat beliau menjelang meninggal dunia, sakit keras, bahkan koma, tidak sadarkan diri. Datanglah para ulama ahlul hadis lain menjenguk beliau, dan mereka ingat hadis riwayat Imam Muslim, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang akan meninggal di antara kalian mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan makna mentalkin itu bukan untuk orang yang sudah mati, tapi orang yang akan meninggal dunia. Ya, makanya mengamalkan talqin ini bagi orang yang akan meninggal dunia supaya menjadi akhir ucapannya. Akhirnya mereka ingat hadis ini, mereka ingin menuntun Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah ibnu Abdul Karim Ar-Razi, untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi mereka malu. Mereka adalah ahlul hadis, terbiasa kalau membawakan hadis lengkap dengan sanadnya. Mereka malu kalau hanya mengucapkan, "Wahai Abu Zur'ah, ucapkanlah kalimat ini." Akhirnya supaya agar mereka bisa menyampaikan hadis ini, maka mereka sebutkan sanad masing-masingnya. Ada berapa ulama pada waktu itu, di antaranya ada Muslim Ibnu Warah dan yang lainnya. Ya, para ulama yang Abu Hatim Ar-Razi dan yang lainnya yang menjenguk beliau. Mulailah satu persatu di antara para ulama ini menyebutkan hadis ini dengan sanad mereka masing-masing. Satu persatu akhirnya sampai kepada giliran Abu Zur'ah yang sedang koma. Yang pertama menyebutkan sanadnya, yang kedua menyebutkan, yang ketiga, yang keempat, sampai kepada giliran beliau. Terdiam mereka semua. Tiba-tiba di waktu itu dia langsung membuka matanya. Bayangkan sedang koma. Terbuka matanya, ternyata dia mendengarkan mereka mengucapkan hadis ini dengan sanadnya masing-masing. Langsung dia juga mengucapkan dengan sanadnya.
membawakan hadis ini, haddatsana fulan, telah menceritakan kepadaku si fulan, sampai kepada sahabat yang meriwayatkannya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Setelah mengucapkan itu, dia langsung menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi orang yang Allah berikan keteguhan iman, dia akan mengucapkan hal tersebut bahkan lengkap dengan sanadnya. Padahal orang menjelang meninggal dunia sudah lupa semuanya. Di akhir hidupnya pun dia masih sempat membawakan hadis ini lengkap dengan sanadnya. Karena kegiatan dia sehari-hari apa? Membela sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah imam yang sangat keras dalam mengkritik hadis-hadis yang lemah, mengkritik perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, menasihatkan umat untuk selalu berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berikan keteguhan iman sesuai dengan apa yang diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya ini yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pertolongan pada saat-saat kita butuh, kalau sebelumnya di saat-saat sekarang ini kita mengusahakan kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya. Kita berusaha memperbaiki iman kita, membenahi hal-hal yang salah dalam diri kita, utamanya yang berhubungan dengan iman, berhubungan dengan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, bertobat dari perbuatan salah yang kita lakukan, selalu melakukan memohon kepada Allah, berdoa di waktu-waktu dikabulkannya doa, agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hamba yang punya kedekatan dan kebersamaan yang khusus dengannya. Ini adalah amal yang perlu kita usahakan saat ini, karena fitnah-fitnah yang mengguncang iman pasti kita akan hadapi dalam kehidupan kita, dan pada waktu itu tidak ada yang akan selamat kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Waktu juga yang membatasi kita. Masih ada sisa 10 menit kurang lebih untuk kita tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Iya, ada pertanyaan. Kata ulama, husnul khotimah itu bukan kebetulan, tapi yang bersangkutan mempunyai kebaikan yang besar. Kebaikan yang besar itu seperti apa, Ustadz? Karena secara pribadi saya belum pernah melakukan perbuatan yang besar. Seperti yang saya terangkan tadi, kebaikan yang besar maksudnya sesuatu yang menjadikan dia punya kedekatan dengan Allah. Orang yang melakukan kebaikan yang besar tidak mesti harus terlihat besar. Kebaikan yang kecil, tapi dia punya niat yang ikhlas, dengan iman yang benar, bisa menjadikan nilai perbuatannya besar. Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Rubba amalin sagirin tu'adzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusagiruhun niyah. Bisa jadi satu amal yang kelihatan kecil, besar nilainya karena niatnya maksimal, niatnya besar. Tapi ada amal yang besar menjadi kecil nilainya karena nilainya juga atau niatnya juga kecil. Jadi amal itu yang menentukan, ya, bukan sekedar banyak atau terlihat besarnya, tetapi kualitasnya waktu dikerjakan dengan amal sesuai dengan sunnah, niatnya baik, niatnya benar. Maka ini menjadikan amal tersebut besar. Apalagi kalau amal tersebut memang asalnya merupakan amal yang besar. Makanya inilah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Coba kita bandingkan amalnya dengan para sahabat. Para sahabat ini membandingkan mereka berarti membandingkan antara gunung-gunung yang tinggi. Semua amalnya hebat-hebat.
Abu Bakar As-Siddiq, kalau dibandingkan sahabat yang lain, bacaan Al-Quran, Masya Allah, para sahabat itu rata-rata rajin baca Al-Quran. Masalah sedekah, rata-rata rajin bersedekah. Puasa, sholat malam, berjihad, sebagian dari sahabat bahkan melebihi beliau. Tapi kenapa beliau bisa mengungguli? Karena keimanan dalam hatinya lebih kuat. Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari kalangan tabi'in mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mengungguli keutamaan sahabat yang lain hanya sekedar dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Karena yang lain juga banyak. Tapi beliau mengungguli keutamaan mereka karena kuatnya iman yang menancap di hati beliau. Makanya iman dikuatkan. Caranya dengan dibersihkan kotoran penyakit hati, melakukan tazkiyatun nufus, tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masukkan nilai-nilai iman dengan kita membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya, kenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, kesempurnaan sifat-sifatnya, baca zikir, direnungkan maknanya, ini akan menguatkan iman yang menjadikan amal soleh itu bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain silakan. Ya, kalau sudah kita akhiri karena sudah menjelang jam 8. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi